Jumpa lagi di program mata kuliah penyuluhan dan komunikasi. Pada kali ini kita akan membahas materi pertemuan keempat, yaitu tentang dasar-dasar komunikasi untuk penyuluhan pertanian bagian yang kedua. Materi kuliah dasar-dasar komunikasi untuk penyuluhan pertanian adalah lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya. Materi ini dibagi atas dua bagian dan minggu ini membahas bagian kedua, yaitu komponen komunikasi, proses komunikasi, teknik komunikasi, efektivitas komunikasi, dan komunikasi yang efektif. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengetahui komponen komunikasi, proses komunikasi, teknik komunikasi, efektivitas komunikasi, dan komunikasi yang efektif. Hasil pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menyebutkan komponen komunikasi, proses komunikasi, menjelaskan teknik komunikasi, menjelaskan yang dimaksud dengan efektivitas komunikasi, dan menjelaskan yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Mari kita perhatikan komponen-komponen apa saja yang masuk di dalam komponen komunikasi. Pengirim atau komunikator ini adalah satu komponen yang penting, adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lainnya. Komponen lainnya ialah pesan, adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Kemudian ada saluran atau channel, adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran atau nada suara. Kemudian komponen lainnya adalah penerima atau komunikan. Selanjutnya ada umpan balik dan ada aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Beberapa istilah yang dikenal di dalam komunikasi. Komunikator adalah orang atau petugas yang tugasnya menyampaikan pesan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Pesan dalam komunikasi adalah informasi yang berkaitan dengan apa yang dimaksudkan oleh komunikator. Maka dalam komunikasi pertanian, pesan adalah semua informasi yang berkaitan dengan bidang pertanian. Di dalam bidang pertanian, sasaran sama dengan komunikan. Sasaran utama adalah petani dan seluruh keluarganya. Sasaran penentu ada pejabat pemerintah, peneliti, lembaga perkreditan, produsen, industriawan, distributor, periklanan, dan lain-lainnya yang terkait dengan dunia pertanian. Selain itu ada sasaran pendukung seperti anggota organisasi massa, seniman, tokoh agama, dan masyarakat. Juga termasuk di dalamnya konsumen dari hasil pertanian. Selanjutnya kita bicarakan tentang proses komunikasi. Ada dua tahap. Yang pertama proses komunikasi primer dan yang kedua adalah proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang. Proses komunikasi sekunder adalah penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media yang pertama. Tahapan proses komunikasi ada 7. Pertama, tahap penginterpretasian, yang kedua tahap penyandian, yang ketiga tahap pengiriman, keempat tahap perjalanan, kelima tahap penerimaan, keenam tahap penyandian balik, dan yang ketujuh adalah tahap penginterpretasian balik. Dalam pembangunan pertanian ada 3 pihak yang saling berkomunikasi. Peneliti sebagai sumber penemuan dan teknologi baru, kemudian ada juga di dalamnya penyuluh pertanian dan petani sebagai sasaran dari penyuluhan. Kemudian kita masuk ke dalam bahasan tentang teknik berkomunikasi.
Satu, berdasarkan metodenya ada yang secara lisan, ada yang tercetak, dan terproyeksi. Kemudian berdasarkan jumlah orang yang dituju, ada perorangan, ada kelompok, ada massal. Selanjutnya kita perhatikan faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi. Yang pertama latar belakang budaya, yang kedua ikatan kelompok atau grup, yang ketiga harapan, yang keempat pendidikan, dan yang kelima adalah situasi. Kita bicarakan tentang efektivitas komunikasi. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pengiriman pesan dilakukan dengan sempurna oleh pengirimnya, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya, dan pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim, sehingga tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Kemudian pada bagian akhir ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawablah tepat waktu. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan komponen komunikasi. Yang kedua, jelaskan bagaimana proses komunikasi berlangsung. Yang ketiga, jelaskan teknik komunikasi. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan efektivitas komunikasi. Dan yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Setelah mempelajari topik dasar-dasar komunikasi untuk penyuluhan pertanian bagian 2, kini Anda diharapkan telah mampu menyebutkan komponen komunikasi, menjelaskan proses komunikasi, menjelaskan teknik komunikasi, menjelaskan yang dimaksud dengan efektivitas komunikasi, dan menjelaskan yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Selamat belajar, semoga sukses.